Shalom, nama saya Samuel Hansen dengan NIM 19.400.559 dari kelas D Hukum Agraria. Nama saya Ubra Yohana dengan NIM 19.400.501. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang hak bagi hasil. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hak umum hak bagi hasil. Hak bagi hasil adalah hak seseorang atau badan hukum yang disebut penggarap untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah kepunyaan pihak lain yang disebut pemilik dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut imbangan yang telah disepakati. Yang kedua, pengertian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Menurut Pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dengan seseorang atau badan hukum yang pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut penggarap. Berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, subjek hak bagi hasil. Yang pertama ada pemilik dalam pasal 1 huruf B Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Pemilik ialah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah. Yang kedua ada penggarap dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanah garapannya tidak lebih dari 3 hektar. Apabila lebih dari 3 hektar, maka harus meminta izin dari Menteri Muda Agraria. Badan hukum tidak diperbolehkan menjadi penggarap terkecuali mendapat izin dari Menteri Muda Agraria. Berdasarkan data primer dan data sekunder hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960, karena para pihaknya terdiri dari pemilik tanah yang tidak lebih dari 3 hektar dan bukan merupakan badan hukum. Yang keempat ada tujuan hak bagi hasil. Agar pembagian hak tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban dari pemilik dan penggarap agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap. Yang kelima, sifat dan ciri-ciri hak bagi hasil. Yang pertama, perjanjian bagi hasil jangka waktunya terbatas. Yang kedua, perjanjian bagi hasil tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa izin pemilik tanahnya. Yang ketiga, perjanjian bagi hasil tidak hapus dengan berpindahnya hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada pihak lain. Yang keempat, perjanjian bagi hasil tidak hapus jika penggarap meninggal dunia, tetapi hak itu hapus jika pemilik tanahnya meninggal dunia. Yang kelima, perjanjian bagi hasil di daftar menu peraturan khusus atau di kantor kepala desa. Yang keenam, bentuk perjanjian bagi hasil. Terdapat pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, yaitu ayat 1, semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan kepala dari desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kepala desa dengan dipersaksikan oleh 2 orang masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Ayat 2, perjanjian bagi hasil termasuk dalam ayat 1 di atas memerlukan pengesahan dari camat atau kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu. Selanjutnya dalam undang-undang ini disebut camat. Ayat ketiga, pada tiap kerapatan desa atau desa pengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang berakhir. Yang terakhir, ayat 4, Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 dan ayat 2 di atas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Samuel. Yang ketujuh itu jangka waktu hak bagi hasil. Terdapat dalam pasal 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Pasal 4, ayat 1, perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 tahun. Ayat 2, dalam hal-hal yang khusus ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria oleh camat dapat diizinkan diadakannya perjanjian bagi hasil dengan jangka waktu yang kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat 1 di atas, bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya. Ayat 3, jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen, maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen. Tapi perpanjangan waktu tidak boleh lebih dari 1 tahun. Ayat keempat, jika ada keraguan apakah tanah yang bersangkutan itu sawah atau tanah kering, maka kepala desa yang memutuskan. Pasal 5 ayat 1, dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam pasal 6, maka perjanjian bagi hasil tidak terputus karena pemindahan hak milik atas tanah yang bersangkutan kepada orang lain. Ayat 2, di dalam hal termaksud dalam ayat 1 di atas, semua hak dan kewajiban pemilik berdasarkan perjanjian bagi hasil itu beralih kepada pemilik baru.
Ayat 3. Jika penggarap meninggal dunia, maka perjanjian bagi hasil dilanjutkan oleh ahli warisnya dengan hak dan kewajiban yang sama. Pasal 6 ayat 1. Ayat 1. Pemutusan perjanjian bagi hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian termaksud dalam pasal 4 ayat 1 hanya mungkin dalam hal dan menurut ketentuan di bawah ini. Pertama, atas persetujuan kedua belah pihak. Kedua, dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik. Ayat 2. Kepala desa memberi izin pemutusan perjanjian bagi hasil yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan oleh kedua belah pihak, serta usahanya untuk lebih dahulu mendamaikan mereka itu tidak berhasil. Ayat 3. Di dalam hal tersebut, pada ayat 2 pasal ini, kepala desa menentukan pula akibat daripada pemutusan itu. Ayat keempat. Jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui keputusan kepala desa untuk mengizinkan diputuskannya perjanjian sebagian dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dan mengenai apa yang dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka soalnya dapat diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak. Ayat 5. Camat melaporkan secara berkala kepada bupati atau kepala daerah swatandra tingkat 2 semua keputusan yang diambilnya menurut ayat 4 pasal ini. Yang kedelapan, mekanisme hak bagi hasil. Perjanjian bagi hasil harus dibuat secara tertulis di muka kepala desa, disaksikan oleh minimal 2 orang saksi dan disahkan oleh camat setempat serta diumumkan dalam rapat desa yang bersangkutan. Dan terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Ayat pertama, besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap daerah swatandra tingkat 2 ditetapkan oleh bupati atau kepala daerah swatandra tingkat 2 yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi, dan faktor-faktor ekonomi serta ketentuan alat setempat. Ayat 2. Bupati atau kepala daerah swatandra tingkat 2 memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil tanah yang diambil menurut ayat 1 pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan. Kesembilan, dalam hal ini keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah ada terlebih dahulu dibanding UU-PA atau Undang-Undang Pokok Agraria. Dan ada maksud diadakannya UU Nomor 2 Tahun 1960. Yang pertama, agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil. Kedua, adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban. Ketiga, adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanam pertanian dan memenuhi sandang pangan. Yang ke-10, siapa sajakah yang dapat membuat perjanjian bagi hasil? Perjanjian bagi hasil tidak hanya dibuat oleh pemilik tanah saja, melainkan dapat juga dibuat oleh yang pertama penyewa tanah, kedua pembeli gadai, ketiga pembeli tahunan, keempat pemakai tanah kerabat, kelima pemegang tanah jabatan. Sekian dari presentasi kami mengenai hak bagi hasil. Kiranya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Shalom.